Back lagi sama gue Irfan. Sekarang kita mau Sport Indonesia ada konten baru nih namanya Fast Break. Ya, kita akan membahas berita-berita basket Indonesia, luar dan lain-lain. Nah, yang pasti terkini ya, dan ya karena ini terinspirasi gue mungkin nonton dari Coach Justin sama Rocky kali ya. Jadi gue pengen bikin juga nih, meramaikan aja. Ya, langsung aja berita pertama. Dan yang lagi rame nih postingan Dewa United kemarin. Dan Instagram Dewa United itu kemarin post nomor 7 kan. Dan captionnya tuh I'm back. Kayak dia bilang Cristiano Ronaldo balik dan juga ada yang balik nih. Nah, menurut orang-orang tuh di komennya tuh kayak Daniel Wenas. Gue juga lihat Daniel juga ikut meramaikan gitu. Tapi menurut gue pribadi itu sih bukan Daniel sih kayaknya. Daniel tuh dia deket sama Pak Erik sih, dan kalau emang semuanya lancar nih, harusnya sih Daniel maunya main sama Pak Erik ya. Kita doain aja lah yang terbaik lah ya. Tapi kalau dari gue sendiri, gue sih lebih ke Caleb sih. Caleb waktu itu soalnya gue pernah lihat nih, Caleb dia pernah story lapangan Dewa United. Nah itu tuh, Caleb kan sebelumnya sempat dinomorkan ke West Bandits kan, tapi kita nggak tahu nih musim ini dia kemarin sebulan lalu atau 2 minggu lalu gue lihat di story-nya dia post lapangan Dewa United guys. Jadi apakah itu Caleb? Atau yang legend yang comeback? Siapa coba? Saverius Prawiro. Soalnya kalau dilihat kok Ius tuh masih semangat lah ya. Lihat dari konten TikToknya, Instagramnya juga masih sering main basket gitu, masih aktif. Kemarin kan juga sempat latihan bareng Bali kan, lihat kan di YouTube-nya Bali. Jadi apakah mungkin Saverius? Atau justru WW nih, WW yang menggunakan nomor jersinya kan, kita tahu kan WW kemarin baru masuk di Dewa United juga kan. Jadi apakah WW? Tapi gua prefer ke Saverius sih, soalnya biar makin seru aja gitu basket Indonesia ya kan. Kalian setuju siapa nih? Daniel Wenas, Saverius, atau malah Caleb, atau yang WW? Siapa coba komen ya di kolom komentar. Berita kedua, IBL mengumumkan tim baru yang diterima pada tanggal 15 September proses verifikasinya dan masih berlanjut. Kabarnya awal September ini semua tim sudah tahu nih siapa aja yang diterima nih, ya kan? Namun hal itu dibantah oleh semua berbagai calon tim IBL. Kira-kira nih guys, menurut kalian dari Rans, The Hawk, ada siapa lagi guys? Rans, The Hawk, Lovre, ya kan? Mantep nih ada timnya dibantuin. Siapa lagi satu lagi? Bumi Borneo atau Evos. Jadi kira-kira siapa nih guys yang persiapannya dilihat IBL tuh matang? Gak usah lihat IBL lah, dilihat kita nih. Siapa yang paling matang? Kalau gua sih pengennya semua masuk ya, biar rame aja gitu, seru, dan pastinya banyak talenta muda nih. Apalagi kita tahu sendiri nih, mau PON kan? PON itu menurut gue jadi ajang tim-tim tuh nyari pemain lah pasti, ya kan? Di pemain PON kan masih muda-muda, dan juga kalau kita harapan gue ya semua tim tuh masuk. Jadi pemain-pemain PON tuh banyak yang masuk ke IBL. Gue sih juga mau EVOS sih, karena gue suka EVOS. Mobile Legends-nya gue suka banget kan, EVOS Farms. Kalau kalian nih tim mana aja yang kalian harapin masuk? Mau gue Lovre sama EVOS, itu dua harus masuk sih. Sama Rans lah, 3, aduh jadi banyak nih, 3 lah sama Rans tuh. Pokoknya biar rame aja lah basket Indonesia. Kita tahu kan biar kayak basket luar, kayak kita bisa saingin Filipina, bahkan ke NBA gitu. Nggak tahu, harapan kita aja. Dan berita yang ketiga, DBL akan dimulai. Alhamdulillah. Buat kita juga aparel, ya kan, kita juga bersyukur nih DBL mulai, karena ya semua tahu lah, semua di pandemi ini semua bisnis terkena dampaknya. Jadi ya kita bersyukur juga lah DBL dimulai. Ya DBL ini udah tahu semua lah ya, kompetisi terbesar di tingkat SMA. Dan DBL udah kasih kita info nih semua kalau mereka akan bergulir lagi. Gue nggak sabar banget sih nonton DBL juga tuh. Gue penasaran nih bagaimana persiapan sekolah-sekolah dengan kabar dari DBL ini. Kita tahu kan sekolah aja latihannya mungkin ada beberapa banyak sekolah yang nggak latihan bahkan ya. Paling cuman online. Mungkin pemain-pemainnya yang dari jago nih kebanyakan nongkrong gitu kan, main ML gitu, mungkin skillnya akan menurun. Nah kita nggak tahu apakah masih sekompetitif dulu. Ya mungkin gue juga penasaran sih. Tapi positifnya adalah industri basket mulai naik lagi.
Namun satu tim yang terlihat, oh ini nih, oh iya Bukit Sion. Dia tuh yang siap banget sih gue lihat. Gue kemarin sempat ketemu Coach Ricky juga masih ada anak-anaknya juga masih private dengan protokol yang ketat pastinya. Coach Ricky bilang. Jadi Bukit Sion masih terdepan sih di Jakarta ini. Karena ya persiapannya kita baik lagi ya, bukan dari materi dan lain-lain, tapi persiapan yang paling berpengaruh gitu. Soalnya gue belum denger sih dari sekolah-sekolah lain yang masih privatean anak-anaknya. Yang gue tahu sih anak-anaknya yang lain push rank doang. Kalau kalian gimana guys yang masih sekolah nih, masih sering latihan di rumah atau malah kayaknya gue udah mau SMA segini gue juga nggak berharap apa-apa lah dari basket, gimana? Apa masih latihan? Ya, kita lihat lah. Selanjutnya, PON Papua dari 2020 yang sudah menghitung hari nih dari waktu yang akan berjalan. Dari kemarin kita bisa lihat ya, banyak foto-foto di Instagram yang datang ke Jakarta buat sparring. Ke Jakarta, tim PON Jakarta melawan Jateng, dan Jabar juga datang ke Jakarta buat uji coba dengan tim-tim di Jakarta gitu ya. Tapi ada nih satu tim yang diem-diem doang. Kayaknya dia nggak mau nih komposisi timnya kelihatan gimana cara mainnya, yaitu tim Jawa Timur. Yang kayaknya dia strategi dia tuh nggak mau memilih sparring ke Jakarta, dia mau bonding aja sama timnya. Tapi kalau ngomong-ngomong PON ya, prediksi gua sih DKI sih kuat banget. Apalagi kita lihat kan poolnya itu pool A ada DKI, Jateng ya, pokoknya Banten juga kalau nggak salah. Itu menurut gue itu pool neraka sih. Jadi PON ini layak ditunggu, semakin seru. Tapi pertanyaannya satu, live streamingnya di mana ya? Ada nggak ya? Pengen sih gue nonton PON gitu kan. Pasti juga tim-tim yang lain pasti banyak dong, yang scouting player PON. Pasti ada rising star ya gitu kan yang nggak kelihatan, yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba jago nih bisa ditarik tim yang kita nggak tahu. Makanya good luck lah buat persiapan PON Papua di 2020. Dan yang terakhir, Lovre Indonesia akan rilis jersey besok di tanggal 99 dengan harga ya pastinya murah lah, nanti dicek aja di Instagram Motion Sport Indonesia dan tim Lovre pastinya. Ini semoga bisa mengulang keberhasilannya ya di tahun lalu ya dengan 1000 piece 4 jam. Ya gue yakin sih dengan kualitas jersey kayak gini, desain yang bagus dan pastinya lebih bagus dari musim lalu ya, dari first anniversary dia. Itu pasti banyak teknologi baru lah di jersey ini. Desainnya juga bagus. Jadi harapan gue sih bisa melebihi lah dari first anniversary-nya. Tahun lalu 1000 piece 4 jam. Tahun ini mungkin 1000 piece 3 jam. Ya tahu. Amin lah, kita sebagai aparel amin aja lah. Ya pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Motion Sport Indonesia dan komen apalagi pengen dibahas, diskusi apalagi yang pengen kalian tahu. Yuk. Thank you guys.